menurut Bapak sebentar itu kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan spesifiknya di bagian mana, Pak? Kalau saya yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu ibu kemitraan, karena menurut saya penting sekali untuk membangun kemitraan dengan orang yang kita coach supaya si coach ini merasa nyaman berdiskusi dengan kita. Supaya lebih terbuka ya. Iya, betul Ya. sekali. Terus indikator ketercapaiannya untuk pengembangan praktik coaching ini yang mana, Pak? Indikatornya itu jika coachnya merasa nyaman berdiskusi dengan saya dan tujuan dari proses coaching itu terlaksana Bu atau tercapai. Ya. Jadi indikatornya itu kalau dia bisa menemukan solusinya sendiri ya, Pak ya. Jika bisa menemukan solusi baik, juga. Pak. Jadi Pak bagus sekali indikatornya. Jadi sebentar sampai ketemu di proses coaching ya, Pak. Iya Bu. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu. Ada apa ini Bu? Aduh, ada yang kuresahkan hari ini Pak Agus. Tapi mau Pak dulu tanya kabar Pak Agus, lama tidak kulihat. Ya, Bagaimana kabarnya, Pak Agus? alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik secara pagi hari ini. Ada apa ini Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Agus, pas sekali ini Pak Agus. Akhir-akhir ini saya sangat resah, kewalahan juga. Iya, jadi punya resah, capek di sekolah. Jadi seperti itu Pak Agus. Saya merasa di sini kan jumlah siswa itu agak banyak. Lalu saya ini di sini sendiri guru BK Pak Agus. Jadi saya agak kewalahan menangani siswa yang terlalu banyak di sini. Oh, jadi Ibu kewalahan ya? Kenapa bisa kewalahan Bu? Iya, saya merasa kewalahan. Jadi kalau perlu saya cerita Pak Agus, saya itu kewalahan karena jumlah murid di sini ada 300 lebih Pak Agus di SMP sini. Nah, guru BK itu hanya satu. Nah, sedangkan jumlah yang supaya sesuai itu adalah 150 siswa dibanding satu guru BK. Bagaimana cara juga tidak kewalahan Pak Agus? Jadi menurut Ibu kondisi ideal untuk guru BK itu seperti apa? Ya, idealnya 150 banding satu guru BK. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan ini tidak ideal Pak Agus. Tentu ada yang tidak saya tangani. Seharusnya guru BK-nya berapa ya? Seharusnya kalau 300 ya tentu 2 Pak Agus. Saya butuh lagi atau kepala sekolah bisa tambah lagi guru BK 1 itu supaya saya tidak kewalahan Pak Agus. Jadi apa yang Ibu harus lakukan nih untuk bisa tetap menangani siswa-siswa yang bermasalah? Iya, jadi yang saya lakukan itu adalah itu antri dong ya. Jadi mengantri siswa saya yang mau saya tangani, terus saya pilih yang mana yang lebih duluan, yang lebih urgent masalahnya, tentu itu dulu yang saya tangani. Berarti akan ada siswa-siswa yang tidak tertangani nih. Ya, justru itu intinya Pak Agus. Yang saya bilang tadi, yang ada yang tidak tertangani. Di sekolah Ibu ada tidak kira-kira guru yang memungkinkan untuk bisa membantu Ibu jadi guru BK? Sebenarnya ada Pak Agus, tapi tidak segampang itu Pak Agus, karena untuk menyelesaikan suatu masalah, jadi untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bimbingan konseling itu harus orang yang ahli sama dengan dokter ya. Ya, jangan sampai pada saat sakit kepala tapi obat sakit perut dia kasih, itu salah obat Pak Agus. Gitu. Bagaimana dengan ini Bu? Kayak bagian kesiswaan, itu kan ada wakil kesiswaan, ada juga pendamping kesiswaan. Apakah mereka tidak ikut terlibat di dalam menangani masalah siswa ini? Bisa juga sebenarnya Pak Agus, kalau dia mau mempelajari atau dia sesuai dengan tugasnya, lalu dia arahkan ke saya. Tetapi juga sebenarnya dia selesaikan di bagian kesiswaan, bukan di bagian BK. Apa ada alternatif selain itu yang bisa Ibu lakukan?
Iya ada sih Pak Agus, ya alternatif salah satunya saya mencoba berkolaborasi dengan guru mata pelajaran atau guru pembina OSIS, pembina pramuka untuk mau membantu saya jika ada siswa yang bermasalah, biar dulu dia tangani dulu untuk untuk di awalnya, supaya nanti untuk masuk di konselingnya saya bisa mengkonseling, tapi untuk menangani dia dulu, nanti saya tiba di konselingnya saya jadi dicatat dulu yang belum tertangani ini, lalu dia berikan sesuai dengan misalnya hal apa yang dilakukan siswa, misalnya dia keluar kelas ataukah bolos, dia dulu tangani. Nanti kalau misalnya sudah tidak mampu atau apa, baru saya jadi didaftar dulu di pembina OSIS kah, atau di guru mapel begitu. Bagaimana dengan ini Bu? Wali kelas, apakah selama ini wali kelasnya tidak terlibat dalam penanganan siswa bermasalah di kelas, ataukah bagaimana? Terlibat juga Pak. Iya. Selain itu, kira-kira di sekolah siapa lagi yang memungkinkan untuk membantu Ibu menangani siswa-siswa ini? Ya, selain dari yang tadi yang saya katakan alternatif yang tadi, ya wali kelas, saya berkolaborasi juga dengan wali kelas, ya jadi membantu menyelesaikan masalah siswa berkaitan dengan anak walinya, jika ada yang bermasalah dengan kehadirannya kah, ataukah ada masalah yang pada saat itu di kelas, bisa wali kelas misalnya dulu. Kira-kira kapan Ibu mulai untuk berkomunikasi atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain di sekolah? Iya, jadi saya mungkin mau mulai, ini sudah pas di tahun ajaran baru, tapi awalnya saya mau dulu ikut berpendapat di rapat, ya. Kemudian mencari tahu siapa yang bisa, walinya siapa, di tingkatan berapa, kan tidak semua Pak, kan 150 Pak, di tingkatan berapa, apakah mampu di orangnya atau tidak, seperti itu Pak yang saya lakukan. Jadi setelah percakapan ini Ibu sudah tahu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, insya Allah Pak Agus, saya sudah paham apa yang saya akan lakukan untuk kedepannya, yaitu rencananya ya tentu berkolaborasi dengan guru pembina OSIS, pramuka, kemudian dengan wali-wali kelas, menentukan kapan waktunya yang tepat ini ya tahun ajaran baru, kemudian berpendapat dan rapat juga seperti itu ya. Itu rencana-rencana saya yang mau saya kembangkan setelah ini. Terus kapan kita bisa bertemu lagi nih Bu untuk membahas perkembangan yang Ibu akan lakukan ke depannya? Iya, kalau saya pribadi sebagai guru BK, secepatnya Pak Agus, karena masalah anak-anak tidak ada selebar gantinya. Boleh jadi setiap menit ada yang berkelahi, ada yang hamsan di depan, apalagi itu bolos, ya itu semua sebab akibatnya. Jadi ya tentu 3 hari ke depan lah, atau mungkin besok saya mau sudah kembangkan, saya mau berencana untuk berkolaborasi dengan teman-teman rekan sejawat yang saya bilang tadi Pak. Berarti kita bisa ketemu di 2 hari ke depan ya Bu? Iya, insya Allah bisa sekali Pak Agus. Jadi dengan senang hati setelah pertemuan ini saya akan bertemu dengan Pak Agus dengan senang hati juga. Jadi alhamdulillah saya bisa menceritakan apa yang menjadi keresahan saya. Oke, karena Ibu sudah tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya, mungkin kita akhiri saja percakapan ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Iya, tentu Pak Agus, karena kalau saya lama-lama di sini, Pak Agus bercerita sama kita, Pak Agus, dan sampai ada baku hantam di belakang siswa itu saya lihat sudah banyak di belakang berkeliaran. Ya mungkin
berakhir nih Pak Agus. Iya, Bu. Sampai ketemu 2 hari ke depan Pak Agus. Kalau bukan saya yang mengunjungi kita Pak Agus, kita yang datang ke saya di Pak Agus. Iya Bu, insya Allah Bu. Oke, makasih Pak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nia. Bagaimana nih perasaannya setelah melakukan coaching? Alhamdulillah perasaannya senang sudah bisa berbagi dengan teman. Kemudian saya juga lihat yang di coaching juga merasa senang Ibu. Oke. Jadi apa tadi yang sudah Bapak lakukan saat coaching? Apakah itu sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Saya rasa tadi prosesnya juga sudah sesuai dengan pengembangan yang diinginkan, sesuai dengan alur-alur tirta yang ada Bu. Mungkin hanya perlu diperbaiki beberapa sisi di situ Bu. Oke, ya betul Pak. Jadi saya juga melihat tadi Bapak sudah melakukan coaching, proses coaching dengan sangat baik. Seperti tadi sampaikan Bapak kalau spesifikasi kompetensi yang Bapak ingin kembangkan adalah kemitraan. Iya. Dan saya melihat kemitraan sudah ada sangat dapat Pak. Jadi Ibu Nurbaya tadi yang Bapak coaching itu relax menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Beliau betul-betul terbuka dan merasa tidak segan ke Bapak untuk menyampaikan apa yang keresahan-keresahannya. Jadi saya rasa Bapak sudah berhasil mengembangkan keterampilan kemitraan itu Pak. Terima kasih. Kemudian bagaimana nih selanjutnya, kompetensi apa lagi yang menurut Bapak ingin Bapak kembangkan? Mungkin kedepannya yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi membuat pertanyaan yang lebih berbobot untuk bisa menggali masalah-masalah dan menggali potensi dari coachingnya agar mereka bisa mencari solusi sendiri tanpa harus diberitahu solusinya gitu. Oke, bagus sekali Pak. Jadi menurut saya proses coaching dan yang kita lakukan hari ini sudah sukses ya Pak. Terima kasih. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita Pak. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.